العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما خير الأيام وما خير الشهور وما خير الأعمال فقال خير الأيام يوم الجمعة وخير الشهور شهر رمضان وخير الأعمال الصلوات الخمس لوقتها ila akhirih. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja bagi puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam yang matur dan bitahmid semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, satu waktu Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya. Apa pertanyaannya? Su'ila ma khairul ayyam. Wahai Ibn Abbas, apa sih hari yang lebih baik daripada hari yang lain? Wa ma khairul syuhur, dan bulan apa yang lebih baik di antara bulan yang lain? Dan pertanyaan yang terakhir, wa ma khairul amal. Wahai Ibn Abbas, apa sih amalan-amalan yang lebih baik daripada amalan-amalan yang lain? Akhirnya dijawab oleh Imam Ibn Abbas, khairul ayyami yaumul jum'ah. Hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain yaitu yaumul jum'ah, hari Jumat. Kenapa sebabnya? Li'annahu sayyidul ayyam. Karena sesungguhnya hari Jumat itu gusti, pemimpinnya seluruh hari. Sehingga a'tahullahu ta'ala lihadihil ummatil Muhammadiyah, sehingga hari itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus hari mulia menurut umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari Jumat. Makanya kalau bisa khusus untuk hari Jumat yang punya pekerjaan tracker bola, gitu, yang punya urusan dunia liburkan dulu khusus untuk mengajar akhirat hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam, gitu ya. Maka di dalam kitab Mukasyafat Qulub dijelaskan
Barang siapa, kata Nabi, yang membaca sholawat di hari Jumat berapa? Samanina 80 berikan, maka Allah akan memberikan pahala untuknya samanina aman 80 tahun. Yang membaca sholawat 80 kali di hari Jumat, itu Allah akan memberikan pahala baginya 80 tahun. Ini sangat baik ulama. Ringkok gitu kan. Gitu. Baca sholawat. Karena baca sholawat itu kan di samping kalau kita membarometerkan zikir-zikir kita atas ilmu fikih, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya, tidak akan dihitung ganjar orang yang membaca zikir. Annahu la yusabu dzakirun ala dzikri. Tidak akan dihitung ganjaran, tidak akan dihitung pahala bagi orang yang membaca zikir ala dzikrihi, atas zikir yang ia baca, illa idza arafa ma'nahu, terkecuali ia tahu, ia memahami akan zikir yang ia baca. Walau ijmalan, meskipun pengetahuannya itu secara global. Seperti tadi membaca sholawat, Bapak tidak tahu sholawat artinya, umpamanya Bapak baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman sampai terakhir, sampai beres, ditanya maknanya, Pak, itu Bapak baca sholawat tahu nggak artinya, tahu nggak maknanya? Nggak tahu. Nah, tapi kata guru saya itu sholawat nariah. Nah, walau ijmalan, meskipun hanya tahu judulnya, insya Allah diganjar. Gitu ya. Ada lagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil dhalimin bil dhalimin. Nggak tahu artinya, tapi tahu judulnya, sholawat tasbih. Sudah cukup. Gitu. Yang penting kita tahu judul, tahu apa namanya, walau ijmalan, tahu secara menyeluruh, global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita artinya tidak tahu, tapi doa itu kita tahu globalnya. Apa itu? Doa satu jagat diganjar. Gitu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ditanya maknanya nggak tahu, itu doa apa? Doa selamat diganjar. Gitu ya. Yang penting kita mengijazakan tahu arti doa tersebut. Makanya disinilah yang nggak bolehnya kita ngambil doa itu di Google. Sebab di Google itu kan nggak ada ijazah, nggak ada guru. Apalagi zaman internet sekarang ya, gampang tuh diambil udah. Kita masih punya guru. Kita dapat misalkan umpamanya kumpulan, ini doa apa harus nih menurut kita. Itu diawasin dulu, diaji dulu dan dipahami. Dapat diberikan ke guru kita. Guru terdekat, guru kita. Oh, Ustaz, ini doa kayak gini cocok apa namanya, bagus nggak buat saya umpama. Ditanya, kan nanti juga Ustaz apa namanya, kalau ada yang salah dibenarkan. Gitu, kalau sudah benar semuanya dijelaskan, ini itu doa untuk ini. Jadi dijelaskan artinya untuk secara global. Inilah pentingnya kita bertanya. Sebab ayat bejaknya gitu ya. Orang gila karena wirid, itu mungkin konsekuensinya gara-gara dia mengambil wiridan gitu ya, tapi tidak sesuai dengan apa pemahaman dirinya sendiri. Bisa bilang karena wiridan. Sebenarnya Asmaul Husna, zikir-zikir yang kita baca itu tidak akan membuat orang sepele. Cuman dianya aja yang kelewatan gitu ya. Aturan dia mah apa namanya, cuman cukup untuk dirinya baca 100, tapi dibaca sama dia 1000. Itu apa awalnya gitu ya. Jadi orang, kalau bahasa Sundanya orang, jadi siok lemer. Nah, jadi kan guru itu, oh ini baca bagus nih, baca doanya nih. Kalau tiap apa namanya, tiap habis sholat aja baca 5 kali. Udah cukup 5 kali. Ini 50.000 dibaca. Oh, benar ngatung kan ya. Nah inilah balik
Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat atau Allah taala li hadhihi ummatil Muhammadiyah, khusus untuk umat Rasul itu sayyidul ayyam, pemimpinnya seluruh hari, yaitu di hari Jumat. Gitu ya, bahkan di hari Jumat kan ada ibadah kita khusus kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Yang mana di dalam sholat Jumat itu pun ada wiridannya Pak. Ada, bukan sholat 5 waktu aja wiridannya, tapi selepas Jumat pun ada wiridannya. Mana musabihat namanya? Itu ada Pak. Di dalam kitab Nasuhul Ibad Al-Imam Nawawi, di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu dianjurkan. Bahkan fadilahnya barang siapa yang membaca musabihat wiridan selepas Jumat, itu dosa-dosanya akan dikiparatkan itu diampuni dosa-dosanya dari mulai Jumat ini ke Jumat depan. Mana itu amalannya? Yang pertama membaca Fatihah 7 kali. Yang kedua membaca Al-Ikhlas 7 kali. Yang ketiga membaca Al-Falaq. Yang keempat membaca An-Nas 7 kali. 7 kali ini apa? Cuma satu Pak. Kata Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngacir baik. Habis Jumatan ya. Nah biasakan gitu ya. Nah sesudah beres Falaq bin Nas, akhir wiridan Jumat itu baca doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mutiku ya Mu'idu ya Rahim ya Wadur aghnini bihalalika an haramika wa bid'atika am maksiatika wa bifadlika amman siwa 5 kali. Ya selepas itu baru tutup alhamdulillahirabbil alamin, baca tukiran daripada Abu Nuwas ilahi lasturil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzanbil azimi. 5 kali, nggak sampai setengah jam Pak. Itu ganjarannya luar biasa, tapi sedikit umat Rasul yang melaksanakan itu. Ini bawa ustaz-ustaznya ketelok doang ya. Gitu ya, tidak ajak umat kayak gitu. Benar itu manfaatnya Pak luar biasa Pak. Gitu ya. Bahkan dikasih fatwa saja lebih tegas Pak ya. Jangan dulu merubah kaki terlebih dahulu. Jangan dulu merubah kaki, harus wajib wiridan Jumat itu Pak. Sebab apa? Di samping tadi seminggu sekali, yang kedua fadilahnya besar. Dosa-dosa kita Pak dari Jumat ini ke Jumat depan dikibaratkan, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Gitu ya. Ini luar biasa tuh. Jadi nanti tuh dari Jumat kalau bisa wiridan. Jadi selepas sholat Jumat. Pak Ustaz, saya mah nggak diajak sama imam, kita aja sendiri. Gitu ya. Syukur-syukur diajak sama imam. Gitu. Tahu tuh Masjid Al-Mutakin dipakai dipakai ada wiridannya nggak suka langsung doa. Berarti langsung aja kita lah. Memang kita ikutin doa, tapi selepas alhamdulillah kita baca Al-Fatihah udah pelan-pelan aja. Supaya apa? Supaya kita mendapat ganjaran. Buat seminggu sekali lumayan nih. Masa kita kalah sama ibadah-ibadah yang lain? Itu kalau nggak salah kan ya. Umat yang lain juga yang ibadah seminggu sekali itu sampai 2 sampai 3 jam Pak ibadahnya di dalam tempat ibadahnya itu. Masa kita kalah sama umat-umat yang lain ibadah Jumat umpamanya gitu. Hanya unggul ibadah Jumat, salat Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi kemana? Bukan sayang kan ya? Sayang apa? Sayang waktu, sayang umur kita terutamanya nih. Sayang umur, takutnya Jumat depan mah ya Allah belum diberikan kesempatan Allah. Ini mumpung diberikan kesempatan sama Allah, jadi Jumat. Ya mudah-mudahan dapat fadilah tersebut, mudah-mudahan mautnya juga ketika di
maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun husnul khotimah. Seperti Rasul lagi, gitu ya. Jumat ini ke Jumat depan akan dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, ketika dihapuskan umur kita tidak ada, insya Allah ketika kita meninggal dalam keadaan tidak mempunyai dosa, insya Allah husnul khotimah. Gitu ya. Jadi kembali termasuk janji Rasul yang lain 80 kali membaca sholawat di hari Jumat itu pun akan dibalas oleh Allah 80 tahun. Makanya dari Jumat terkhusus banyakin baca sholawat. Ustaz 80 masih sedikit cepanan lebih atau lebih baik. Jumat 80 aja betul. Iya. Brengsek kita semua. 80 sholawatnya yang mana aja, sholawat banyak gitu ya. Mau sholawat yang paling pendek, ada sholawat yang panjang, silahkan. Ada yang paling pendek sholawat Jibril Pak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 80 ada mana? Nggak sampai 10 menit asal ada 80. Ya insya Allah lah. Alah Pak Ustaz itu mah terlalu pendek, sholawat Nariyah gitu ya. Ada lagi sholawat Munjiat. Ada lagi saya punya sholawat namanya sholawat Allahumma ini as'aluka an tusalliya wa an tusallima ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Itu satu lembar kitab ini Pak, sholawat. Makanya di Sa'adatul Darwain banyak wiridan sholawat, termasuk sholawat yang paling panjang gitu ya. Silahkan mau sholawat yang manapun wiridkan oleh kita, terkhusus di hari Jumat gitu. Jadi sebaik-baiknya hari untuk umat Rasul, untuk umat baginda Nabi, yaitu di hari Jumat. Wa khairu syuhuri, dan sebaik-baiknya bulan yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Di annahu unzila fihil Quran. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kitabullah Al-Qur'anul Karim. Gitu ya, berangsur-angsur kan itu Pak. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke alam dunia tidak seluruh. Gitu ya, tidak sekaligus. Ada yang mengatakan 23 tahun 11 bulan, ada yang mengatakan 24 tahun, ada yang tahu asal 25 tahun. Berangsur-angsur. Jadi inilah menjadikan kiasi, menjadikan barometer untuk kita umat Rasul. Ternyata kita pun harus membutuhkan proses. Tidak semua yang kita inginkan harus instan. Allah saja menurunkan Al-Quran. Padahal Allah bisa menurunkan Al-Quran itu di hari itu. Kontan Allah bisa. Tapi Allah memberikan gambaran untuk kita. Al-Quran pun diturunkannya berangsur-angsur. Menjadikan dilalah untuk kita bahwa kita pun hidup ini butuh proses. Kita ujung-ujung bisa jadi seperti ini. Gitu ya. Contoh misalkan kita dulu mengkaji amil, mengkaji jurumiyah, mengkaji alat dan lain sebagainya. Enggak pujuk-pujuk kita langsung bisa kita ihya ulumuddin atau nggak bisa. Harus dari bawah dulu ke atas baru. Gitu ya. Enggak ujung-ujung datang, enggak ujung-ujung dari atas. Begitupun gambaran dunia, gitu ya. Gambaran dunia enggak ujung-ujung kita langsung jadi presiden atau RT, berarti itu baru zamannya kira-kira tas. RT, lalu dapat lurah, lalu wali kota, gubernur, presiden itu ujung-ujung jadi presiden, gitu ya. Nah inilah, jadi itu butuh proses. Jadi gambaran untuk anak muda juga, jangan pengen langsung punya pengalaman, punya ilmu sedikit, merasa paling gagah, mulai mau kenal, jangan, butuh proses. Gitu ya. Siapa tahu ilmu yang kita tahu itu mungkin lebih banyak yang kita tidak tahu daripada orang lain. Gitu ya. Jadi kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang satu. Sebab di antara ilmu berurut itu kita semakin tahu, semakin kita gali itu ilmu semakin dalam. Itu gambaran ilmu. Jadi ilmu itu tidak pernah putus.
Makanya dikatakan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu fardu, masya Allah, fardu kifayah. Ala kulli muslimin, untuk siapa? Untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan ditegaskan di hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gitu ya, mencari ilmu lah kamu dari mulai lahir ke alam dunia sampai nanti untuk liang lahat dikubur di alam liang kubur. Gitu ya. Apa gambarannya? Saking wajib-wajibnya kita menuntut ilmu. Sebab apa? Ilmu dalam peribadahan itu semua kita membutuhkan ilmu. Dari mulai kita mau sholat, sebelum sholat kan ada wudhu. Berarti wudhu yang mengaitkan dengan sholat itu kita wajib mencari ilmu tentang wudhu. Di mana itu kita bisa mengetahui ilmu tentang wudhu? Di tempat majlis, di majlis taklim, di tempat guru-guru kita mengajar. Itu wajib, Pak. Gitu ya. Jadi nggak ujung-ujung kita bisa Allahu Akbar, kan ada prosesnya. Harus suci daripada hadas dua, harus kita suci suci mempunyai wudu. Sesudah punya wudu pun persyaratan sholat yang lain, kita harus rapih pakaian kita, tempat sholat kita dan lain sebagainya. Itu jadi yang wajib kita ketahui. Makanya fakulu man biwairi ilmin ya'malu amaluhu la tuqbalu. Masya Allah. Jikalau ada orang yang ibadah tidak menggunakan ilmu, itu ancamannya ditolak, nggak diterima. Udah mau ditolak, nggak diterima lagi, Pak. Angges-anggesan katanya. Jadi udah mau ditolak, nggak diterima. Masya Allah. Nah, makanya sekurang-kurangnya beruntunglah bagi kita yang istiqomah mencari ilmu. Mudah-mudahan ketika ada kesalahan dalam ibadah kita diampuni oleh Allah. Sebab kita lagi mencari, gitu ya, sedang mencari dari segi ibadah kita. Ini ibadah saya apa sih yang masih salah, gitu kan? Jadi belum merasa cukup. Nah, inilah pentingnya kita mencari ilmu. Jadi tadi li'annahu unzila fihil Qur'an, karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Wa fihi Lailatul Qadri, dan di bulan Ramadan pun itu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada min alfi syahr, malam 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan. Wa fihi as-siyamul wajib, dan di bulan Ramadan yaitu wajibnya atas di bulan Ramadan di siangnya untuk berpuasa. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita bisa sampai ke hari Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan. Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, puasa 4 bulan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bulan puasa Ramadan, ya Pak. Jadi tadi di bulan Ramadan itu di siang harinya wajib berpuasa, al-wajibati, berpuasa wajib. Wa li annahu sawaban naflu fihi kasawabil fardhi. Ini luar biasa ya. Karena sesungguhnya ganjaran pahala sunnah, tapi ketika datang Ramadan itu menjadi ganjaran fardu, Pak. Masya Allah. Ini yang kita kangenin tuh. Di selain kita berbuka puasa, gitu ya. Buka puasanya kolom teh kan. Nah, di sampingnya itu ternyata ibadah sunnah. Kita sholat sunnah apapun itu, rawatib, tahajud, hajat, duha dan lain sebagainya, itu dibalas oleh Allah jadi ganjaran fardu. Paling kita mau di bulan biasa ini mau ganjaran fardu paling cuma 5 waktu doang. Tapi bulan puasa, bulan Ramadan nanti, masya Allah. Jadi kita melaksanakan utamanya 5 waktu itu dibalas 2 kali lipat. Ketika menjalankan sunnah dibalas ganjaran fardu. Masya Allah. Panen bola, gitu ya. Yang panen kolak, yang panen ganjaran, gitu ya. Ya itu inilah. Jadi di bulan puasa itu sangat luar biasa. Wa qala Abu Bakar
Berkata Abu Bakar Al-Warafi, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Kata Abu Bakar Al-Waraq, bulan Rajab itu yaitu bulan tatanduran, bulan pepelakan, bulan tanam-tanaman, kata Abu Bakar. Wa syahrul Sya'bana syahrul Sakyu. Sedangkan bulan Syaban, bulan Rawah yaitu dinamakan bulan nyiram, menyirami tanaman kita. Nah, datang bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul hisadi dalikiz zar'i. Datang bulan Ramadan yaitu bulan panennya kita. Nah, jadi menanamnya kita di hari bulan Rajab, menyiraminya di bulan Syaban, kita panen di bulan Ramadan. Itu kata Abu Bakar Al-Waraq. Wa khairul a'mali as-shalawatil khamsi. Nah, diteruskan, sebaik-baiknya amal mengalahkan amalan-amalan yang lain yaitu as-shalawatil khamsi li waqtiha, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu tepat daripada waktunya. Fa innaha abwabul a'mali, maka sesungguhnya yaitu sholat 5 waktu itu pintunya apa? Abwabul a'mali, kunci daripada seluruh amal kita. Bahkan nanti di padang mahsyar, di alam kubur, yang pertama ditanya oleh malaikat munkar nakir sholat kita. Bagaimana sholatmu? Baik. Apa? Amalan-amalan yang lain itu pun akan mengikuti kebaikannya. Kalau misalkan sholatnya merah, jelek, nah amalan yang lain pun jadi besar. Nah, jadi ini sholat itu fondasinya, dasar daripada amalan-amalan kita. Abwabul a'mali itu pembuka amalan-amalan yang lain, ternyata sholat kita. Mohon maaf masa kasarnya kayak gitu. Sodakoh tinggal sodakoh, infak tinggal infak. Kalau ini orang masih gemar meninggalkan sholat yang 5 waktu, mohon maaf, infak di sana nggak ada. Gitu ya. Nah, memang yang lebih baik 5 waktunya rajin, infaknya pun rajin. Dulu ya Pak. Gitu ya. Bagus. Gitu ya. Nah, tapi ada lagi, meskipun dia umpamanya diberi kekurangan oleh Allah, infaknya seala kadarnya, tapi sholat 5 waktunya rajin. Nah, ini sholat 5 waktu akan memperbaiki amalan-amalan yang lain. Gitu ya. Inilah. Jadi amalan-amalan yang lebih baik itu melaksanakan sholat 5 waktu tepat di waktiha, tepat di waktunya. Fa innaha abwabul a'mal. Fa idza qutihatis sholatu qutihatis sairul a'mal. Karena apabila sudah dibukakan amalan sholat 5 waktu, maka amalan-amalan yang lain akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau misalkan sholat 5 waktunya ini kita kurang, belum dibuka, nah amalan-amalan yang lain pun belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza suddat, apabila yang lain ditutup, apabila itu sholat 5 waktu ditutup, maka yang lain pun akan ditutup. Gitu ya. Tidak nyampe ganjarannya ke kita. Pamata Ibnu Abbas, maka setelah pertanyaan itu, selang hari, selang tahun, selang bulan, itu Ibnu Abbas pupus, meninggal dunia. Fi dzalikal yaum, di hari-hari terakhir beliau. Ayat wa huwa yaumul Jum'ah, tegasnya Ibnu Abbas ini, sahabat Rasul ini, meninggal di hari Jumat. Makanya ada hadis mengatakan orang yang meninggal di hari Jumat, walailataha, dan bunyian Jumat dan malam Jumat, insya Allah akan dapat keringanan siksa kubur. Ya, makanya Bapak kalau mau mendapat keringanan kubur, berdoa sama Allah, mintanya pengen di hari Jumat, di malam Jumat, supaya dapat keringanan. Gitu ya, itu syahid akhirat, nggak dapat siksaan alam kubur. Gitu, nggak dapat siksaan. Yang kedua, ada satu riwayat, kalau kita ingin enteng, gitu
gitu ya, siksaan di alam kubur. Kalau bisa kata ulama, makbarah kita itu dekat dengan orang soleh, insya Allah. Karena ada riwayatnya kan. Ini makbarah orang munafik, orang fasik, fasiknya luar biasa, sholat, kelok, ngaji, komo. Makanya disiksa, bukan malaikat tuh. Ketika malam pertama disiksa. Tapi makbarahnya ini orang dekat dengan makbarah kuburannya orang soleh. Ini makbarah orang soleh terkenal. Ini makbarah orang fasik ini sampai terkenal ke telinga makbarah orang soleh tersebut. Sehingga terkenallah ini orang masih kuburan orang soleh. Gusti, coba sih, ini saya lagi tenang, berpikir kepadamu. Coba itu yang sebelah pohon-pohon kata malaikat nyiksa-nya, gitu ya. Akhirnya berdoa gitu di makbarah soleh kepada Allah, coba angkat siksaannya. Saya berisik, saya sedang pikir kepada Allah, cabut siksaan. Akhirnya diberi syafaat sama ulama yang udah meninggal lagi, gitu ya. Nah inilah, jadi keutamaannya kita mempunyai disyafaatkan oleh ulama. Salah satunya seperti itu. Nah inilah. Jadi tadi Imam Ibni Abbas meninggal di hari Jumat. Pamadu ala dzalik. Kemudian lewatlah suatu hari, suatu ketika ala dzaliki salasati ayyam fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu. Di malam ketiga hari selepas Ibni Abbas meninggal, gitu ya, itu fabalagha Aliyan, maka datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalik. Sesungguhnya ini pertanyaan santri kepada Ibni Abbas nyampe ke telinga Sayyidina Ali. Selepas itu ayat masa ini salasah, pertanyaan yang tiga yang tadi, Pak Ajaba bikada, kemudian Sayyidina Ali menjawab bikada dengan jawaban sesuai dengan Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bidalikal jawabul madhkur faqala Aliyu, kemudian menjawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, law su'ila ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghribi antil kal masail salasati la ajabu bi misli ma ajaba bihi. Masyaallah. Kata Sayyidina Ali, jangankan engkau bertanya kepadaku, jikalau engkau bertanya lausu'ila ulama, jika engkau bertanya kepada ulama-ulama, kepada hukama-hukama, kepada fuqaha-fuqaha, dari mulai masyrik sampai maghrib, seluruh alam dunia engkau tanyakan ulama-ulama ini atas tiga pertanyaan itu, mana? La ajabu, maka demi yakti, maka demi Allah, kata Sayyidina Ali, itu ulama akan menjawab apa yang telah dijawab oleh Ibnu Abbas. Gitu ya. Nah, jadi yang tadi ditanyakan tiga perkara, pasti seluruh ulama akan akur jawabannya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Illa anni aqulu, terkecuali aku pun akan menjawab seperti itu yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Fi jawab bidzalik, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya sebaik-baiknya amal yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau, sawa'un kanat qalilatan au katsira, baik itu sedikit maupun banyak. Jadi yang dimaksud sebaik-baiknya amalan amalan yang engkau kerjakan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini kan ya masalahnya, amalan kita itu diterima apa enggak di sisi Allah, gitu ya. Ini Sayyidina Ali sampai bertanya seperti itu. Sebaik-baiknya amal itu yang diterima oleh Allah untuk kamu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang kamu kerjakan. Kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita baca sholawat, itu semua amalan-amalan.
Tapi wallahu a'lam amalan kita diterima apa enggak. Gitu ya. Makanya sebaik-baiknya amalan yaitu bisa diterima, baik itu sedikit maupun banyak, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Sebaik-baiknya bulan dijawab oleh Sayyidina Ali, ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha, yaitu orang-orang yang bisa bertaubat di bulan tersebut ilallah ta'ala secara taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi meskipun bukan bulan puasa, tapi itu orang bertaubat di bulan itu, di taubatnya itu taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Nah itu orang bisa lebih baik daripada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Gitu ya. Inilah jawabnya ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala Ibnu Abbas, dan kemudian berkata Sayyidina Ibnu Abbas, at-taubatun nasuha an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisani. Nah, ditegaskan tata cara bertaubat itu sudah dijelaskan, yaitu an-nadamu, yaitu merasa menyesal di dalam hati. Oh ya Allah, dulu mah ya orang mah sekeneh awak esok mau. Ya Allah, saya menyesal. Itu udah cukup. Hati menyesal, lisan mengucapkan enggak mau mengulangi hal-hal tersebut yang dilarang oleh Allah. Apapun itu, baik judi, baik mabuk, baik bahwa masuk nyampe takut ya orang awak ya. Masya Allah, orang mabuknya Gusti. Ya Allah, saya mau menyesal. Saya mengazam tidak mau mengulangi hal-hal tersebut. Jangan bangga, ini yang jadi masalah tuh. Aduh, sekarang mau udah tua inilah, dulu mau udah puas, beserta sih maksiat sekarang kabeh, mesti laporan gua apa sih? Bangga, itu boleh dikatakan orang bertaubat. Gitu ya, orang yang bertaubat yaitu menyesal, an-nadamu bil qalbi, menyesal di dalam hatinya telah melakukan hal-hal yang dilarang Allah di masa-masa lampau. Wa istighfar bil lisani, dan memperbanyak-banyak baca istighfar di dalam lisannya. Baca istighfar, perbanyak istighfar ketika ingat, saya seperti ini, saya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Insyaallah taubat kita diterima oleh Allah. Mana lagi wal iqlaqu bil badani wal adfaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Apalagi melepaskan bil badani, badan kita, wal admari, dan kita mengejar, kita bertujuan ala alla ya'uda, tidak akan mengalami hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, kita pergi, gitu ya, badan kita geserkan untuk kembali terjerumus akan hal-hal tersebut. Nah, itu bisa dikatakan taubatan nasuha. Wakila at-taubatun nasuhu alla yabqa ala amalihi asarun minal maksiati sirran wa jahran. Diucapkan yang dinamakan dengan taubat nasuha, yaitu tidak layak kok, tidak tetap ala amalihi, melakukan amalan-amalan asarun, tidak ada asar itu tampak minal maksiati sirran wa jahran. Ya allati turisu sahibaha al falahu ajilan wa ajilan. Nah, jadi yang dimaksud di sini yaitu baik amalan yang kita kerjakan, baik itu yang kecil maupun yang besar, maksiat sekecil apapun, sejelas apapun, bahkan sesamar apapun, itu yang disebut dengan dosa. Jikalau kita ingat, nah tadi berbanyak baca istighfar. Ya Allah, dulu mah saya seperti ini, ternyata itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Saya baca astagfirullahaladzim, saya mah
nggak mau mengulangi hal-hal tersebut karena perbuatan itu dosa, gitu ya. Itu sudah disebut yaitu taubatan nasuha. Wa khairul ayami ma yakhruju bihi minad dunya ila Allah bil mauti mu'minan billah. Nah, kata Sayyidina Ali yang terakhir, sebaik-baiknya hari ma yakhruju fihi, ketika kita dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia menuju Allah mukminan, itu kita mengambil iman Islam di dada kita. Itu sebaik-baiknya hari. Karena kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya manusia itu ketika dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan iman dan Islam di dadanya. Sebab itu patokan, ya. Makanya ketika ada orang yang sakaratul maut, kalau bisa ditalkinkan oleh kita, la ilaha illallah, Allah, supaya apa? Supaya tidak lepas keimanan, keislaman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu riwayat ketika orang sakaratul maut itu semua gambaran orang semasa hidup itu terlintas, baik orang kepercayaan dia, baik guru-gurunya, baik siapapun itu ternyata iblis. Iblis yang menyerupai gurunya, iblis yang menyerupai orang terdekatnya. Datang Pak, kalau tidak ada yang mentadbihkan di sampingnya ketika sakaratul maut. Datang guru pakai sorban, pakai peci, kumpul. Aduh, ternyata dia dulu saya ngajak beribadah sama Allah itu salah ternyata. Orang yang nyembah harusnya sama iblis. Terus tumpul, salah nyembah sama Allah. Nah, kalau kita mengikuti godaan tersebut, alhamdulillah iman Islam kita dicabut. Makanya Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut. Kita minta dimudahkan ketika sakaratul maut. Jangan jangan dipersulit. Makanya Kanjeng Rasul pun itu ketika sakaratul maut mengetahui rasa sakaratul maut, berdoanya kan begitu. Allahumma hawwin ala ummati fi sakaratul maut. Luar biasa. Di detik-detik terakhirnya pun baginda Rasul ingat kita. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Sebelum itu baginda Rasul nanya ke malaikat Jibril, apakah seperti inilah rasa sakaratul maut yang nanti akan dialami oleh umatku? Iya ya Rasulullah. Terus lalu berdoa seperti itu. Masya Allah. Itulah pengorbanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita di akhir hayatnya diberikan oleh Allah husnul khatimah, ditetapkan iman dan Islam kita di barokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.